Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quorum Online semuanya. Pada video kali ini akan memberikan tips nih supaya anak tantrum bisa diatasi oleh sahabat Quorum yang sudah memiliki anak. Sahabat Quorum jangan khawatir ya. Sahabat Quorum bisa mencoba menghentikan tantrum pada anak dengan melakukan cara seperti tetap tenang dan membalas berteriak atau memaksa anak menghentikan emotnya. Juga cari tahu penyebab tantrum ini itu karena apa gitu, karena beragam hal bisa menjadi penyebab tantrum pada anak, seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar dan mengantuk yang sulit diungkapkan. Jika anak belum bisa berbicara, salah satu caranya yaitu untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan secara langsung, kayak misalkan ada lapar atau ada yang masih ngantuk. Nah, mungkin akan mengangguk atau menggeleng. Jika penyebab tantrum itu diketahui, maka bunda akan lebih mudah untuk mengatasinya. Yang selanjutnya itu mengalihkan perhatian si kecil. Terus jangan memukul anak. Untuk mengatasi tantrum itu jangan memukul anak ya. Sebagai gantinya, sahabat Quorum bisa memeluk atau mencium si kecil untuk menenangkan emosinya. Selain menenangkan, pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa bunda benar-benar peduli dan mencintai mereka. Yang pertama yaitu ajarkan mengontrol marah secara islami. Ketika sang anak sudah bisa diajak bicara ya, ajarkan ketika anak marah atau tantrum untuk membiasakan mengucapkan A'udzubillahiminasyaitonirrajim, karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan mengendalikan sang anak. Mengajarkan juga merubah posisi dari berdiri menjadi duduk atau berbaring bagi anak yang sudah bisa memahami pembicaraan sang ibu. Yang selanjutnya yaitu menenangkan lingkungan rumah dengan Al-Quran. Nah, biasakan memperdengarkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran seminggu sekali di rumah serta ayat-ayat Ruqyah. Nah, rumah yang tenang dari godaan setan bisa mengurangi tantrum dan marah anak, insya Allah ya. Terus yang selanjutnya ada terapi telinga dengan Al-Quran. Nah, perdengarkan Al-Quran dengan suara yang kecil dari CD ketika anak tidur pada malam hari, karena walaupun seorang tidur, telinganya tetap bekerja 24 jam. Pendengaran mempunyai peran terpenting yang mengontrol anggota badan dan semua panca indera. Pendengaran dan otak mempunyai hubungan yang sangat erat. Perlu diketahui ya bahwa ketika kita marah, maka otak kita akan mengeluarkan hormon noradrenalin beracun dan menyampingkan pembuluh darah. Untuk mengalihkan pengeluaran hormon itu secara berlebihan bisa dengan terapi mendengarkan Al-Quran, karena suara bergerak dari telinga ke otak dan mempengaruhi sel-sel otak. Yang selanjutnya yaitu diajarkan tentang korin dan nafs. Nah, ketika anak berumur 4 atau 5 tahun ya, bisa diajarkan kepadanya agar bisa mengontrol emosinya dengan memperkenalkan musuh, bahwa setiap manusia mempunyai musuh, yaitu setan, korin, kafir, dan nafs imaratul bisu, atau jiwa yang mengajak ke dalam kejahatan. Yang pertama yaitu tidak memisahkan anak dengan ibunya. Pada dasarnya seorang ibu memiliki ikatan batin yang kuat dengan anak. Seorang ibu menjadi pendidikan pertama si kecil, karena itu jangan pernah memisahkan keduanya ya. Hal ini juga disampaikan dalam suatu hadis riwayat Abu Ayyub yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang yang dicintainya di pada hari kiamat nanti. Yang selanjutnya yaitu berlaku adil, tidak pilih-pilih kasih. Berlaku adil kepada sesama anak menjadi satu hal yang penting, karena perilaku pilih kasih ini nantinya bisa berdampak untuk si kecil sampai ia dewasa nanti. Buah hatimu akan merasa tidak disayangi orang tuanya, merasa tidak berharga, dan terus membandingkan diri sendiri dengan teman-temannya. Nah, larangan perilaku pilih kasih ini juga terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Perlu Anda ketahui, setiap anak memiliki keistimewaan dan rezekinya masing-masing. Oleh sebab itu, jangan membedakan anak baik dari jenis kelaminnya atau bahkan bakatnya ya. Yang selanjutnya yaitu mendidik dengan kebaikan dan kasih sayang. Nah, Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok penuh kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, terutama
terutama pada anak-anaknya. Nah, dalam sebuah riwayat Abdullah bin Shaddad dikatakan bahwa ketika Rasulullah sedang sholat dan bersujud ya, seorang anak menaiki punggung Rasul dan dibiarkan. Bahkan Rasul sangat lama bersujud menunggu sang anak turun dengan sendirinya. Rasul telah mengajarkan kita bahwa sifat dasar seorang anak adalah bermain. Nah, karena itu sudah sewajarnya jika mereka berbuat demikian, Rasul tidak menghentikan mereka. Yang selanjutnya yaitu memperkenalkan dasar-dasar Islam sejak dini. Nah, cara mendidik anak secara Islam dilanjutkan dengan mengajarkan dasar-dasar Islam. Hal ini dilakukan guna menanamkan rasa cinta pada Islam dan Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu memberikan contoh yang baik seperti yang telah kita ketahui, orang tua menjadi role model bagi seorang anak. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan anak untuk mendirikan sholat sejak dini. Nah, sholat itu kan merupakan kewajiban yang harus dilakukan ya oleh seorang muslim. Nah, karena itu para orang tua wajib mengajarkan sholat sejak dini agar ia terbiasa nantinya ketika ia dewasa. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan ibadah puasa. Nah, cara mendidik anak menurut Islam selanjutnya yaitu mengajarkan anak untuk melakukan rukun Islam yang ketiga yaitu mendirikan ibadah puasa. Yang terakhir yaitu mengajarkan anak akhlak mulia dan berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam Islam juga kebaikan seseorang akan dinilai dari dua hal, yakni agama dan akhlaknya. Oleh sebab itu, ajaran tentang nilai-nilai kebaikan pada anak menjadi hal yang sangat penting ya. Seperti itu, daripada bingung dan khawatir, orang tua bisa memohon kepada Allah dengan cara berdoa agar anak berhenti menangis. Seperti itu mungkin ya. Sekian, semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Sahabat Korumku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.